Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Nah adik-adik, pada operasi himpunan itu ada 4 ya. Yang pertama, ada irisan himpunan. Yang kedua, gabungan himpunan. Yang ketiga, selisih himpunan. Dan yang keempat, ada komplement himpunan. Nah kali ini kakak akan bahas terlebih dahulu yaitu irisan himpunan. Apa sih irisan himpunan itu? Nah adik-adik, irisan himpunan A dan himpunan B ialah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi adik-adik itu cari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Kemudian lambang irisan himpunan itu seperti huruf N. Dibacanya A irisan B. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contohnya ya. Nah, Irisan dua himpunan. Pada suatu pendataan, pada kelompok diperoleh data sebagai berikut. Tentang hobi basket dan sepak bola. Yang hobi basket adalah Andi, Badu, Chandra, dan Doni. Yang hobi sepak bola adalah Eka, Fahmi, Badu, dan Doni. Yang hobi basket kita misalkan himpunan A. Yang hobi sepak bola kita misalkan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B ini kita nyatakan ke dalam diagram Venn agar mudah untuk memahaminya. Kita buat persegi panjang yang ada himpunan semestanya. Himpunan A kita misalkan warna kuning sehingga anggotanya Andi, Badu, Chandra, dan Doni. Kemudian, himpunan anggota B yang belum ditulis Eka, Fahmi, sehingga Badu, Doni, Eka, dan Fahmi kita buat di lingkaran B yang mewakili himpunan A. Sekarang, perhatikan Badu dan Doni. Badu dan Doni ini merupakan anggota himpunan A dan juga himpunan B. Badu dan Doni yang disebut sebagai irisan, yang disimbolkan sebagai U putar balik simbolnya seperti ini. Sehingga jika dinyatakan A irisan B adalah Badu dan Doni. Jika tanpa menggunakan diagram Venn, maka kita mencari irisan dari himpunan A dan B, kita cari anggota yang ada di himpunan A dan juga himpunan B, yaitu Badu dan Doni. Cara menentukan irisan yaitu kita cari anggota yang ada di kedua himpunan. adik perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, ada himpunan K anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian ada himpunan L anggotanya 2, 4, 6, 8. Tentukan irisan himpunan K dan L. Ingat, untuk lambang irisan itu seperti huruf N ya. Nah adik-adik, untuk mencari irisan himpunan, kalian tinggal cari anggota himpunan K dan anggota himpunan L yang sama. Nah, anggota yang sama yaitu 2. Berarti K irisan L hasilnya 2. Nah, jika digambarkan ke dalam diagram Venn, hasilnya akan seperti ini ya. Pertama kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian ada himpunan K dan ada himpunan L. Karena ada yang sama, maka lingkarannya akan saling berpotongan. Yang pertama kita isikan dulu anggota yang sama yaitu 2. Kemudian kita tuliskan sisa anggota K yaitu ada 3, 5, 7, dan 11. Kemudian sisa anggota L yaitu 4, 6, 8. Nah dari diagram Venn ini yang disebut dengan irisan himpunan K dan L yaitu 2. Jadi irisannya itu anggota yang sama. Coba kita ke contoh yang berikutnya. Perhatikan contoh yang kedua, ada himpunan Y anggotanya A,
B, C, D, E, F. Kemudian ada himpunan Z, anggotanya B, C, D. Tentukan Y irisan Z dengan mendaftar anggotanya. Nah, untuk mencari Y irisan Z, berarti adik-adik cari anggota Y dan Z yang sama. Nah, anggota yang sama itu siapa saja? Ya, benar sekali ya. Anggota yang sama yaitu B, C, D. Berarti Y irisan Z hasilnya himpunan yang anggotanya B, C, D. Nah, sekarang kita coba buat ke dalam diagram Venn-nya ya. Yang pertama kita buat dulu persegi panjangnya, kemudian ada himpunan Y dan Z. Adik-adik bisa perhatikan, semua anggota Z ternyata itu bagian dari Y, maka lingkaran Z itu ada di dalam lingkaran Y. Sekarang kita tuliskan dulu anggota yang sama yaitu B, C, D, kemudian kita tuliskan sisa anggota Y yang belum kita tulis, yaitu ada A, E, F. Nah, berarti irisan Y dan Z yaitu ada di himpunan Z yang kita beri warna pink. Sekarang kita coba ke contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga. Ada himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Ada himpunan B anggotanya 2, 4, 6. Tentukan A irisan B dengan mendaftar anggotanya. Nah, adik-adik, untuk mencari irisan ingat kita cari anggota yang sama. Perhatikan himpunan A dan himpunan B. Ada nggak yang anggotanya sama? Ya, ternyata nggak ada ya. Karena anggota A dan anggota B tidak ada yang sama, maka A irisan B yaitu himpunan kosong. Nah, sekarang kita coba buat ke dalam diagram Venn-nya. Pertama, kita buat dulu persegi panjangnya, kemudian himpunan A, himpunan B. Karena tidak ada yang sama, maka himpunannya itu akan saling lepas. Sekarang kita tuliskan dulu anggotanya. Anggota himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, kemudian himpunan B yaitu 2, 4, 6. Nah, adik-adik, karena A irisan B itu himpunan kosong, maka tidak perlu kita arsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal cerita di dalam suatu himpunan. Ini ada sebuah soal yang akan kita selesaikan bersama. Kita langsung saja bahas. Di sini diketahui dari 50 siswa di suatu kelas, diketahui 25 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar fisika, dan 7 orang gemar keduanya, yaitu gemar matematika sekaligus gemar fisika. Gambarlah diagram Venn, kemudian tentukan siswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Bagaimana proses penyelesaiannya? Kita langsung saja, kita disuruh menggambarkan diagram Venn-nya. Saya gambarkan diagram Venn-nya ini sebagai semestanya. Kemudian di sini kan langkah yang pertama di dalam menggambarkan diagram Venn soal cerita, kita lihat di sini. Ada 7 orang yang gemar keduanya. Kalau ada gemar keduanya, maka diagramnya saling berpotongan. Nah, saya gambarkan misalkan di sini ini sebagai matematika, kemudian yang hitam sebagai fisikanya. Ini gambarnya saling berpotongan karena ada yang gemar keduanya antara matematika dan fisika. Yang gemar keduanya kita tuliskan di antara perpotongan antara matematika dan fisika, yaitu ada 7 di sini. 7, kemudian di sini diketahui 25 siswa yaitu gemar matematika. Gemar matematika di sini kan ada juga 7 orang yang gemar keduanya. Sehingga di sini yang gemar matematika saja yaitu 25 kita kurangkan dengan 7 sehingga didapat 18. Ini yang gemar matematika saja. Kemudian yang gemar fisika di sini 20. 20 di sini kan termasuk gemar, ada 7 siswa yang gemar matematika sekaligus fisika. Sehingga yang gemar fisika saja 20 dikurangi dengan 7 didapat 13. Ini menggambarkan diagram Venn-nya. Kemudian kita disuruh tentukan siswa yang tidak gemar matematika dan fisika.
Sehingga siswa yang tidak gemar keduanya bisa kita tentukan, yaitu sama dengan jumlah siswanya di sini adalah berapa? Jumlah siswanya adalah 50 dikurangi dalam kurung yang gemar matematika saja, yaitu 18, kemudian ditambah yang gemar keduanya ada 7, ditambah yang gemar fisika saja ada 13. Sehingga sama dengan 50 dikurangi 18 ditambah dengan 7, 25. 25 ditambah dengan 13, hasilnya adalah 38. Sama dengan 50 dikurangi 38, hasilnya adalah 12. Ini yang tidak gemar keduanya. Sehingga ini bisa kita tuliskan di mana? Di luar dari matematika dan fisika, yaitu di dalam semesta, tapi di luar matematika dan fisika. Bisa kita tuliskan di sini. 12. Ini yang gemar, yang tidak gemar keduanya di sini. Nah, itu cara menyelesaikan atau menggambarkan diagram Venn dan menentukan siswa yang tidak gemar antara matematika dan fisika. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.